Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memasuki pembahasan selanjutnya atau dosa besar selanjutnya, yaitu Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat. Ya, kata beliau rahimahullah, Al-Kabiratur Rabi'ah, tarkus shalah. Dosa besar yang keempat adalah meninggalkan salat. Nah, ini dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan salat. Dan sebelum kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan makna salat dan kedudukan salat dalam Islam. Nah, jadi salat secara bahasa adalah doa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menyebabkan ketentraman jiwa bagi mereka. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli." Jika salah seorang di antara kalian diundang, maksudnya untuk menghadiri pernikahan, untuk menghadiri acara walimah, falyujib, maka hendaknya dia memenuhinya. Fa in kana sha'iman falyusalli alaihi. Dan apabila dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia salat. Maksudnya hendaknya dia mendoakan orang yang mengundangnya. Maka ini makna salat secara bahasa, yaitu bermakna doa. Adapun secara istilah, salat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus. Nah, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang disertai dengan niat dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya. Maka inilah makna salat secara istilah. Bahwasanya ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang disertai dengan niat dan tentunya dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, salat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Karena itu salat memiliki beberapa kedudukan di dalam Islam. Di antaranya
Yang pertama bahwasanya salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan ya setelah dua kalimat syahadat. Di salat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah. Ya, jadi setelah syahadat, ya dua kalimat syahadat, datang setelahnya wa iqamis shalah, ya, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakah, ya, menunaikan zakat. Ya, membayar zakat, wa shaumi Ramadan. Ya. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Wal hajj, ya. Atau wal hajj wa shaumi Ramadan. Haji dan menunaikan ya, puasa di bulan Ramadan. Nah, maka di sini atau di dalam hadis ini ya disebutkan bahwasanya ya salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Demikian juga hadis Jibril yang sangat masyhur ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, Islam adalah anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Ya. In istata'ta ilaihi sabila. Nah, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya salat adalah Islam adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, kau persaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah ya Rasul Allah. Ya, kemudian waktu qimas shalah dan engkau menegakkan salat. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwasanya salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Nah, dan dia adalah kewajiban yang paling penting. Kemudian yang kedua dari kedudukan salat dalam Islam bahwasanya salat ini merupakan tiang agama. Ya, dia adalah tiang agama. Namanya tiang, ya, itu tidak akan tegak sesuatu kecuali dengannya. Nah, kecuali dengannya. Karena itu, ya, karena salat merupakan tiang agama, maka agama ini tidak akan berdiri kecuali dengannya. Ya, tidak akan tegak ya agama ini kecuali dengan ya salat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ya, pokok dari segala urusan, puncak dari segala ya urusan adalah Islam. Ya. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Ya. Dan ubun-ubunnya, puncaknya yang paling tinggi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya ini menunjukkan bahwasanya salat itu merupakan tiang dari agama. Nah, kemudian di antara hal yang menunjukkan ya betapa besar kedudukan salat dalam Islam adalah ya bahwa salat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab ya pada hari kiamat. Ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang akan diterangkan ya, dijelaskan, ada hadis-hadisnya nanti akan dijelaskan. Nah, bahwasanya salat merupakan ya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Ini maksudnya ya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau terkait dengan hak
ya sesama manusia, maka sudah berlalu pembahasannya, ya, yaitu terkait dengan persoalan darah. Tapi terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Ya, fa in salahat faqad aflaha wa najaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Ya, amalan yang pertama kali ya akan dihisab dari seorang hamba, akan diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ya. Apabila salatnya baik, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Ya, dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang selamat. Ya. Tapi kalau ya salatnya rusak, ya, jelek, faqad khaba wa khasira, maka dia akan gagal dan dia akan menjadi orang yang ya merugi. Nah, karena itu jangan ya menyepelekan perkara ini. Ya. Ini adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya sebagaimana disebutkan dalam judul bab bahwa meninggalkan salat ini termasuk dosa yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara kedudukan salat dalam Islam bahwasanya salat ini ya merupakan penyejuk mata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu hendaknya seorang ketika ya tiba waktu salat maka dia hendaknya bergembira. Alhamdulillah sudah masuk waktu salat. Ya, bisa ya istirahat. Ya, bisa menenangkan jiwanya. Ya. Bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk ya pandanganku itu dalam salat. Ya. Itu dalam salat. Nah, kemudian ya di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ya salat ini memiliki kedudukan yang sangat besar dalam Islam, bahwasanya ya salat ini merupakan amalan yang diwajibkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya umat ini ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maksudnya amalan ini tidak melalui perantaraan wahyu. Ya, tapi ya dia adalah amalan yang langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang paling tinggi yang pernah dijangkau oleh manusia. Nah, ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah zakat misalnya, puasa, haji, ya, dan syariat-syariat yang lain itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi. Maksudnya ya diterima melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi salat itu tidak diterima ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung ya memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, untuk menerima perintah salat ini. Ya, menerima perintah salat dan awalnya ya, diwajibkan selama 50 sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurangi ya hingga akhirnya ya menjadi 5 kali sehari semalam. Ya. Dan 5 kali sehari semalam ini pun ya itu setara dengan 50 kali dalam sehari semalam, menunjukkan bagaimana besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ya umat ini. Ya, kepada hamba-hambanya. Nah, demikian juga ya salat merupakan ibadah yang paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Paling sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, demikian juga ya salat ini diwajibkan sehari ya semalam itu sebanyak 5 kali. Beda dengan ibadah yang lain dari rukun Islam ya, puasa Ramadan ya sekali dalam setahun, itu di bulan Ramadan. Haji juga sekali dalam setahun di bulan-bulan haji. Ya, demikian juga zakat
zakat sekali setahun. Ya, itu zakat harta. Tapi salat ini ya 5 kali dalam ya sehari ya semalam, menunjukkan besarnya ya perkara ini. Dan ya salat ya ini adalah hal yang membedakan antara seorang muslim dengan ya orang kafir. Ya, salat merupakan pembeda antara seorang muslim dengan ya orang yang kafir. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri ya tarkus shalah. Ya, sungguhnya pembatas atau pembeda antara seorang muslim dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, meninggalkan salat. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Ya, perjanjian antara kami ya, dengan mereka adalah menegakkan salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, ya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, karena itu para ulama, ya, dan ini insyaallah akan disebutkan nanti, ya, bahwasanya para ulama sepakat bahwa siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, dan mengingkari ya kewajiban salat tersebut, maka sepakat para ulama bahwa ya, dia kafir, keluar dari Islam. Kalau dia tinggalkan salat ya dan mengingkari kewajiban salat tersebut. Ya. Adapun kalau dia tinggalkan salat namun dia tetap meyakini kewajibannya, ya, maka ini silang pendapat juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, keluar dari Islam. Ya, dan ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia adalah orang yang fasik. Ya, ala kulli hal bahwasanya meninggalkan salat ya merupakan perkara yang sangat besar. Ya, dia adalah dosa yang sangat besar. Karena itu ya disebutkan dalam kitab ya As-Salatu wa Hukmu Tarikiha karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Di dalam kitab tersebut, ya, tepatnya di halaman 9 di awal, ya, beliau mengatakan hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ya. Hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kata beliau, la yakhtaliful muslimuna anna tarka as-salat al-mafrudata 'amdan ya min a'dhamid dzunub wa akbaril kaba'ir. Ya. Kata beliau, kaum muslimin tidak berselisih. Ya, maksudnya para ulama ya tidak berselisih pendapat. Ya, mereka ya semuanya sepakat ya bahwasanya meninggalkan salat wajib ya dengan sengaja ini termasuk min a'dhamid dzunub. Termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Wa akbaril kaba'ir. Ya. Termasuk ya al-kaba'ir. Ya, dosa yang paling besar. Nah, wa anna ismahu indallahi a'zamu min ismi qatli nafs wa akhdhil amwal. Ya, wa min ismi zina was sariqah wa syurbil khamr. Ya. Kata beliau, dan bahwasanya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada membunuh jiwa. Ya, coba lihat. Ya, kita sudah menjelaskan terkait dengan dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli nafsil mu'min. Hilangnya dunia ini masih lebih
ya, ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh jiwa orang yang beriman. Ya. Bersamaan dengan besarnya dosa dari membunuh jiwa ini, ternyata meninggalkan salat ini lebih besar dosanya daripada membunuh jiwa. Wa akhdil amwal. Ya, demikian juga lebih besar dosanya daripada mengambil harta, daripada merampas. Ya, daripada mencuri. Nah, demikian juga lebih besar dosanya daripada zina. Ya. Lebih besar dosanya daripada mencuri. Lebih besar dosanya daripada minum khamar. Padahal ini semua adalah dosa yang sangat besar. Ya, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya terkait dosa-dosa besar yang akan ya dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Bahwasanya ya merampas, ya, berzina, mencuri, minum khamar, ini semua adalah dosa besar. Ya, dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, orang yang meninggalkan salat ini jauh lebih besar dosanya daripada semua ini. Nah, dan orang yang meninggalkan salat, kata beliau, ya, itu akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya, baru kemudian beliau menjelaskan terkait dengan ya hukuman bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, hukuman bagi orang yang meninggalkan salat. Ada yang mengatakan bahwasanya dibunuh, ya, dan ada yang mengatakan bahwasanya diberi ya hukuman yang berat, ya. Dan ini insyaallah taala akan dijelaskan beberapa ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini terkait dengan ya orang yang meninggalkan ya salat. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya untuk sementara ya terkait dengan makna salat dan kedudukan salat dalam Islam serta ya ancaman bagi orang yang meninggalkan salat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya dia adalah dosa yang sangat besar, ya, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain seperti membunuh jiwa dan selainnya. Nah, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.